Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to meeting 2. Hari ini kita akan bahas meeting 2 because there is no Zoom meeting, karena nggak ada Zoom meeting. Maka kita bakal langsung aja untuk membahas materi yang kedua. Gimana teman-teman? Apakah kabar kalian hari ini baik? Semoga kalian juga di rumah selalu dalam keadaan sehat selalu ya. So now just take a look from the screen. Kita bakal langsung aja bahas di meeting kedua ini. Apa sih yang kita pelajarin hari ini? Jadi kita akan belajar tentang menerima diri sendiri ya teman-teman ya. Kalian bisa download untuk slide yang lebih lengkap itu ada di ruang My Best di materi gitu ya. Jadi kalian klik aja dan kalian bisa langsung baca slide-nya. Nah, sekarang Miss langsung memberikan slide yang Miss bikin karena as you know Miss paling suka bikin slide sendiri agar lebih mudah dipahami. So, langsung aja kenapa sih kita harus menerima diri sendiri ya? Karena gini guys, kalau kita memutuskan untuk menerima diri, maka kita bakal ngerasa lebih acceptance, lebih menerima kekurangan dan juga kelebihan yang ada di dalam diri kita. Lalu juga menerima segala sesuatu dengan apa yang sudah terjadi dalam diri kita tuh akan lebih membuat kita lebih sehat gitu ya hidupnya ya. Kadang ada orang yang mereka tuh nggak nerima diri sehingga mereka justru lebih banyak memikirkan hal-hal negatif dan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Lantas apa sih yang akan terjadi kalau seandainya kita tuh nolak diri sendiri? Yang pertama tentu aja kita bakal ngerasa kecewa banget sama hidup kita sendiri gitu kan. Karena itu adalah akibat dari membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Terus yang kedua, pasti kita bakal lebih ngerasa lebih cepat putus asa. Terus juga hidup kita tuh kayak super betein banget gitu. Jadi stop for banding-bandingin diri kamu sama orang lain karena nggak akan ada habisnya gitu kan. Kita tercipta, dianugerahkan sama Tuhan, kelemahan dan juga kelebihan masing-masing gitu. Jadi berhenti buat nyakitin diri untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain karena itu nggak akan pernah cukup. Alright, lanjut. Ada beberapa cara nih guys ya untuk menerima diri sendiri. Yang pertama, kita harus punya kacamata paradigma atau sesuatu yang membuat diri kita tuh punya patokan gitu kan. Kita berpikir positif dan senantiasa bersyukur. Hal ini bakal ngebuat diri kita tuh lebih mau menempa diri dari segala hal yang membuat diri kita tuh jauh dari rasa bersyukur gitu kan. Orang bilang kalau seandainya kita terlahir kembali gitu, apa yang akan kamu lakukan gitu? Just to be yourself aja. Ya udah, kamu lahir kembali, kamu ya menjadi diri kamu gitu. Jangan jadi orang lain. Yang kedua, tetapkan standar atau target yang realistis. Jangan banyak berekspektasi tinggi akan segala sesuatu karena akan berujung kecewa. Misalnya kayak kamu pengen punya pasangan kayak Chico Jericho atau kamu pengen punya pasangan kayak Putri Marino gitu kan. Kamu juga harus realistis. Lo tuh ngapain aja sih gitu sehingga lo tuh layak dapat apa yang lo mau gitu kan. Jadi standar dan kerja keras kemauan kita tuh harus sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan nanti. Be real aja gitu, be authentic, ya kan? Terus yang ketiga, itu meluangkan waktu bersama orang-orang yang positif. Tentu aja ya, teman-teman, kalau seandainya kalian berkumpul dengan orang-orang yang positif, pasti vibes yang kalian dapat tuh lebih positif, lebih enakan, dan kalian akan jauh lebih menikmati hidup ya daripada kalian berkumpul dengan orang-orang yang punya bad circle yang suka pakai Louis Vuitton atau Gucci atau Prada gitu kan. Itu bakal nyakitin sih ya. Jadi luangin aja untuk kebersamaan kamu dengan orang-orang terkasih, tersayang kayak keluarga, teman yang baik, relationship goals yang oke gitu kan. Jadi kamu bakal ngerasa positif. Yang keempat, baca buku pengembangan diri. Miss, bener gak sih kalau baca buku pengembangan diri itu bakal ngerubah kita untuk lebih acceptance? Paling enggak, iya, one step ahead ya. Teman-teman tuh harus tahu em, bahwa buku itu memang salah satu hal yang bisa ngerubah kita itu lebih baik gitu kan. Buku adalah jendela dunia. Misalnya kayak Miss sekarang lagi baca buku Think and Grow Rich dari Napoleon Hill, covernya warna
Orange gitu kan. Di situ dijelasin gimana caranya kita tuh berpikir untuk berubah menjadi kaya gitu kan. Dengan kita mengaktifasi alam bawah sadar kita gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan nggak akan kita temui nih dari orang gitu kan. When you meet people, kalau kalian ketemu orang, pasti yang kalian temukan apa? Experiences-nya gitu. Tapi kalau buku nih udah paten nih dari berbagai observasi orang-orang dan dia tuliskan dalam tulisan. Jadi ini bisa jadi one step ahead buat teman-teman sekalian yang mau menerima diri sendiri. Caranya adalah dengan baca buku pengembangan diri. Dan yang kelima adalah melakukan sesuatu yang membuat kamu lebih menyukai diri Anda ya. Do what you love, love what you do gitu. Jadi as simple as kalau kamu suka sama yang apa kamu lakukan, pasti kamu bakal merasa happy gitu kan. Jadi lakuin yang bikin happy aja, yang bikin unhappy leave it ya. Pokoknya yang bikin happy get it. Alright, lanjut. Ini ada kayak curve gitu ya, teman-teman. Jadi, contextual self atau konteks luar itu sangat berpengaruh dengan behavior kita, current behavior kita, sikap kita sekarang. Kemudian, konteks tersebut juga akan mempengaruhi pengembangan diri kita. Ya, tentu aja dengan konteks kita bisa adapt dan juga bisa grow, kita bisa mengadaptasi dan juga growing, tumbuh. Sehingga kita bakal nemuin true self gitu. Nah, ini ada beberapa step yang bisa kalian gunakan untuk memahami diri ya. Jadi harus menerima diri dulu dan paham. Sehingga kalau kita udah di stages ini ya udah menerima dan juga paham, maka kita akan nemuin tuh yang namanya kepribadian jenis kita tuh apa aja gitu. Anyway guys, ini Miss mau jelasin historical kenapa ada orang yang membuat jenis kepribadian gitu kan. Nah, ini ada expertise ya di dunia psikologis namanya Carl Gustav Jung. Jadi tahun 1875 sampai 1961 tuh dia tuh melakukan observasi ya terhadap dua temuan teori dari Sigmund Freud dan juga Alfred Adler. Pada waktu itu si Carl Gustav Jung itu mengetahui bahwa ada dua teori kepribadian, yaitu dari Sigmund Freud yang menyatakan bahwa perilaku manusia itu disebabkan oleh objek gitu kan. Nah, kalau Alfred Adler itu bilang bahwa perilaku manusia itu berada di dalam subjek. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya Sigmund Freud menyimpulkan perilaku manusia dari objek. Meanwhile, kalau Alfred Adler itu menyimpulkan bahwa manusia itu berperilaku dari subjek itu sendiri. Nah, sebenarnya kedua orang itu sama ya, cuman dia beda aja sudut pandangnya. Kalau yang satu, yang Freud ya, yang Sigmund Freud itu dia dilihat dari sudut extrovertnya. Tapi kalau yang Adler dia dari sudut introvertnya. Makanya kenapa ada orang yang kadang beda pendapat gitu kan? Ya karena memang kita cuma beda cara pandang aja, guys. Lanjut nih, setelah Jang melakukan penelitian selama 20 tahun lebih, akhirnya dia bisa mengelompokkan bahwa tidak hanya ada extrovert dan juga introvert, ternyata ada juga orang yang suka thinking dan juga feelings gitu kan. Selain orang tuh bersikap extrovert yang belak-belakan gitu kan, selain juga ada introvert yang menutup diri, ada juga orang yang suka berpikir gitu kan, berpikir keras dan juga berprasangka gitu kan, feelingsnya tuh kuat. Nah, akhirnya tuh si Jung tuh kan wafat dan dilanjutkan oleh Isabel Myers bersama ibunya Catherine Briggs ya. Di tahun-tahun ini mereka berdua mempelajari jadi jenis kepribadian itu selama 40 tahun gitu. Bayangin ya, kita 40 tahun udah ngumpulin duit buat bikin rumah, buat bikin everything that we want to reach ya. Mau apa aja yang kita mau selama 40 tahun. Tapi mereka berdua tuh berkutat aja sama teori tentang dari teori kepribadian dari Jung ini gitu. Jadi glad to know for this ya. Senang banget akhirnya bisa tahu ternyata tes yang selama ini kita gunakan untuk mengukur kepribadian seseorang itu tercipta oleh Isabel Myers dan juga Catherine Briggs. Nah, tes ini namanya adalah Myers-Briggs Type Indicator. Jadi sekali lagi yang nemuin tes MBTI adalah Isabel Myers dan juga Catherine Briggs. Oke, nah sebelum kita melanjutkan untuk tes, jadi ini ada perkenalan terlebih dahulu. Jadi Myers dan Briggs itu memperkuat dan memperluas temuan yang mulanya extrovert, introvert, thinking, feelings, itu jadi extrovert, introvert, pengindra intuitif, berpikir perasa, dan penilai pengamat. Jadi ada lebih beragam ya. Lalu apa aja sih yang harus kita ketahui sebelum
Ya. Jadi ada 16 nih ya guys untuk hal-hal yang bersifat extrovert introvert terus tadi perasa pengamat gitu kan. Nah, itu dikelompokkan 4 4 4 jadi ada 16. Nah, untuk definisinya kalian bisa buka slide di yang ruang materi ya, sorry nge-lag. Ruang materi My Best di situ ada penjelasan ISTJ itu apa, ISTP itu apa, ISFP itu apa, kayak gitu. Di situ juga akhirnya kalian bakal tahu potensi, kelemahan, talenta, bakat kalian tuh apa. Nah, ini dia ya. Sebelum kita tes, ini kalian bisa baca sendiri untuk jenis-jenisnya. Ternyata kalau extrovert itu nggak cuman terbuka aja, introvert itu nggak cuman tertutup aja gitu ya. Di sini akhirnya kalian bisa tahu kalau kalian orang introvert, ternyata energi yang kalian miliki itu berasal dari luar. Sedangkan kalau kalian introvert itu energi itu dari dalam. Terus kalau extrovert tuh nggak suka menyendiri gitu kan, karena lebih bisa menguras energi gitu kan. Tapi kalau yang introvert itu lebih suka menyendiri karena kalau kita ketemu orang malah terkuras gitu energinya. Oke, kalian baca aja sampai bawah. Ini ada beberapa ciri-ciri. Miss ambil dari template-nya Selebgram gitu kan. Ini kayaknya bisa bisa langsung mewakilin untuk kalian bisa langsung tahu apa aja kira-kira. Kalau seandainya kalian punya kepribadian thinker, itu apa aja sih yang kalian rasa gitu kan. Kalau filler, perasa itu apa sih yang kalian rasain gitu. Silakan bisa dibaca sendiri ya, teman-teman ya. Oke, nah lanjut aja. Ini Miss langsung menuju ke tugas pertemuan 2. Silakan teman-teman buka di ruang tugas My Best di tugas pertemuan kedua. Setelah itu, kalian kerjain aja 16personalities.com.id ya. Kalian bisa menuju ke linknya. Setelah kalian selesai, maka kalian harus mengcapture hasil akhir dari tes MBTI. Kenapa Miss melakukan ini? Karena Miss pengen banget kalian tahu apa-apa aja yang terjadi dalam hidup kalian. Kira-kira kalian tuh berjenis kepribadian apa gitu ya. Sehingga nanti kalian akan tahu potensi kalian dan acceptance self-nya tuh jauh lebih besar. Nah, misalnya nih ya, misalnya udah selesai kan, misalnya udah selesai. Ini ada soal juga yang harus kalian jawab ya. Jadi ini based on your heart aja. Jadi nanti tinggal kalian jawab apa-apa yang membuat dirimu itu menerima diri, gimana kepribadianmu itu sangat membuatmu bahagia, terus gimana caramu untuk menentukan kepribadianmu sekarang gitu. Karena kepribadian kita yang dulu itu sama kepribadian kita yang sekarang itu kan beda gitu. Jadi Miss pengen tahu nih, kira-kira gimana sih cara kalian buat nentuin kepribadian kalian. Oke, kalau udah, nah ini dia contoh lampiran jawaban. Nanti sekarang bisa kalian salin ke Word aja. Ini cuma contoh, jadi nggak harus menyamping jawabannya bisa ke bawah ya. Misalnya kalian tadi di 16personalities.com.id itu kalian itu hasil akhirnya adalah petualang gitu kan. Nah, nanti ini di capture aja hasil akhirnya pasti akan muncul. Akhirnya kalian bisa tahu, oh ternyata aku tuh orangnya tuh pemikir banget gitu kan. Aku ternyata orangnya introvert, aku ternyata orangnya realistis gitu kan. Taktiknya, improvisasinya sehingga oh aku tuh orangnya berpetualang sukanya kayak gitu. Nah, setelah itu nih kalian langsung jawab aja tadi pertanyaan 3 itu di bawahnya gitu. Apa hal yang membuatmu menerima diri? Misalnya Miss jawab, aku bersyukur banget memiliki segala kekurangan dan kelebihan yang aku miliki saat ini. Karena dengan segala sukacita aku dapat mewujudkan segenap impianku gitu. Atau yang lain kalian boleh tulis aja langsung. Lanjut gimana kepribadianmu ini membuatmu bahagia gitu kan. Misalnya kepribadian di SFPT aku ngerasa bahagia karena aku ternyata suka mencoba hal yang baru tuh sendiri loh gitu. Nggak ada campur tangan dari orang lain. Terus yang ketiga, bagaimana cara untuk menentukan kepribadianmu? Ya udah, kalian tulis aja. Caranya adalah dengan sekarang saya memiliki pasangan yang baru, saya belajar banyak hal, dan finally saya bisa menemukan kepribadian saya yang sekarang. Oke, nanti ini di save di Word ya, atau langsung di PDF-in boleh, dikirim ke ruang tugas pertemuan 2 dan dikumpulkan sebelum deadline. Setelah itu kalian bisa melanjut mengerjakan ruang diskusi ya di My Best. Itu Miss udah nulis satu topik, silahkan di komen aja. Ada 4 hal yang harus kalian komentarin. And that's all for today guys. If you have any questions, langsung aja bisa chat di grup. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.